Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum ngaji ini kita mulai, mari sama-sama kita tawasul, kirim Al-Fatihah untuk para nabi, para rasul, kemudian keluarga kita, orang tua kita, dan yang tidak lupa adalah mu'alif atau yang menyusun kitab ini. Karena itu mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin kita membacakan hadis tentang ilmu ya, tentang ilmu. Mari sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala alaihi salatu wassalam, dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun, sayati bakal teko apa zaman, nanti itu akan datang waktu ala ummati ing atase umat ingsun, datang apa? Yafirruna minal ulama'i, iku wong-wong padha ngadoh karo ulama. Ngadoh itu apa? Ngadoh itu ya menjauhi, menjauhi ngadoh para ulama. Wal fuqaha lan ahli fikih. Fayab taliyahumullahu, maka ketika orang-orang sama menjauh dengan kiai, sama menjauh dengan ulama, ya, menjauh itu dalam arti ya nek dituturi kiai para mendo, ya. Tidak hanya dari sisi fisik, tidak hanya jauh dari jarak fisik, tapi juga jauh dari apa yang diomongkan oleh, apa yang didawuhkan oleh para kiai. Maka saat kita pada zaman itu, menangi zaman itu, wong-wong padha ngadoh karo kiai, fayab taliyahumullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala itu bakal memberikan cobaan, cobaannya berupa apa? Fayab taliyahumullahu ta'ala bisalasi balayat. Jadi ada 3 musibah. Nek wong-wong padha ngadoh para kiai, ora manut pituture para ulama, maka Allah akan memberi cobaan. Memberi cobaan berupa apa? Salah sebalayat, 3 cobaan. Yang pertama, awaluha yarfa'ul barokah min kasbihim. Di Allah, ini cobaan yang pertama ya. Cobaan yang pertama, yarfa'ul barokah min kasbihim. Allah menghilangkan barokah pada rezeki atau pekerjaannya orang-orang tersebut. Di nek oleh rezeki ini ora barokah, penggaweane ora barokah.
Jadi para barokah iki piye misalnya ya oleh rezeki tapi kok sumuke panas. Kok sumuke panas. Oleh rezeki kok malah geger wae. Itu diantaranya tandanya rezeki yang kurang barokah. Jadi kita semua harus introspeksi mawas diri, apa istilahnya mawas diri itu ya muhasabah, iling-iling awake dhewe, kenapa ya aku rezeki kok hewan iki malah geger wae. Orang malah menjadikan tenang. Ini diantaranya wis ana hadise yaitu yarfa'ul barokah min kasbihim. Jadi Allah menghilangkan barokahnya rezeki yang diperoleh itu. Kadang awake oleh duit oleh duit 100 ya. Kemudian sing rusak 200. Akhirnya oleh duit tapi ya gue beli sepeda rusak. Oleh duit 20.000 lampune regane 50.000 pedot. Nate ya? Nate ya kula ya nate. Jadi anggaplah rezeki kan mesti ono. Sehingga enggak kober leren gini. Terus gini iku ini yarfa'ul barokah kasbihim. Allah mengangkat menghilangkan barokah dari pekerjaan. Yang kedua wasaniyah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan doliman. Nek wong-wong wis padha ngadoh karo ilmune ulama, para ulama menjauhi dawuh-dawuhe ulama niki yusallitullahu sultanan doliman. Masyarakat ini akan diberi oleh Allah itu pimpinan yang dolim. Pimpinan yang dolim itu pimpinan sing tidak memperdulikan kepentingan masyarakat. Pimpinan yang tidak memperdulikan kepentingannya masyarakat, ya, kepentingannya publik, ya. Ini diantaranya adalah cirinya sultanan doliman. Selagi pimpinan masih memprioritaskan kepentingannya masyarakat, ya, insya Allah pimpinan itu adalah amanah, ya, amanah. Kemudian as-salisa, yang ketiga, yahrujuna minad dunya bighairi iman. Jadi nak wis masyarakat itu tidak memperdulikan omongannya para ulama, maka yahrujuna minad dunya bighairi iman. Kuwi metu kon donya kanthi ora nggawa iman. Ya. Atau bisa dikatakan ini su'ul khotimah. Ya, mulane kita sedaya ini di ngaji niki diiling-ilingno kalih hadis, ya, diiling-ilingno kalih dawuhe Nabi. Ya Allah, ini awake dhewe nyocokno keadaan ini karo dawuhe Nabi. Iya ya. Rezeki ini ora barokah. Ya iki kok rezeki kok bagare geger ae. Kadang nek pas apik ya rezekine enak, ayam. Lagi yakhruju minad dunya bighairil iman, ini mati dalam keadaan tidak iman. Nah,
Naudzubillah min. Karena kalau mati tidak bawa iman, ini pasti nanti timbangannya di akhirat ya, ini akan lebih berat dosanya, apalagi kalau tidak membawa iman. Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi hadis yang menyampaikan, yaitu orang ini pasti akan nemui dawuh Nabi, sayati akan datang. Kapan menungso kuwi wis melayu lari menghindari dari para alim ulama, ulama. Nah, selanjut ya. Warawiya anan Nabi alaihi salatu wassalam maqala. Wa idza kana yaumul qiyamati yuti bi arba'ati nafarin. Ya, besok di hari kiamat itu ada beberapa kelompok. Ini beberapa kelompok idza kana yaumul qiyamati yu'ti bi arba'ati nafarin inda babil jannati bi ghairi ru'yatil hisabi wal adab. Dawuh Nabi, besok di akhirat itu ada beberapa kelompok, beberapa orang itu podo bantah-bantahan di depan pintu surga. Bantah-bantahan wi perkarane apa? Ini orang baik semuanya, orang soleh semuanya. Bantah-bantahan perkarane disi-disian pingin mlebu swarga. Jadi nafar atau kelompok ini sebenarnya semuanya orang baik. Orang baik itu bantah-bantahan pengen mlebu swarga disi-disian. Ya. Al awalu utawi yang awal, ya. Al alimu ladzi amila bihi bi ilmihi. Di kelompok yang pertama ini orang alim yang mengamalkan ilmunya. Orang alim yang menghafal, orang itu punya ilmu dan mau mengamalkan ilmunya. Sebab banyak orang ilmu tapi mengamalkannya ini sulit apa tidak Bapak Ibu? Ya. Sulit ya? Sulit. KBG ngerti misalnya sholat malam itu baik, ya. Sholat malam itu bagus, tapi mengerjakannya berat apa tidak? Berat apa ringan? Berat ya. Wayah wong turu jam loro, ya. Enak mancal kemul adem-adem, kok kon wudu, ya terus sholat, ya abot. Padahal sadane ngerti kabeh. Nah, sholat malam itu diperintah Allah dan bagus untuk kita semuanya. Nah, apalagi al-alim, orang yang punya ilmu banyak. Orang ilmu banyak itu kalau nggak bisa mengamalkan ilmunya, diancam oleh Allah. Bebannya sangat berat. Makanya jadi kiai iki ya abot, ya, jadi abot. Mereka semakin banyak ilmunya, ini semakin dituntut harus bisa mengamalkan. Jadi dosa gede wong sing duwe ilmu
ngerti ilmune tapi ora iso nglakon. Bilo abote dadi kiai, abote dadi tukang ceramah. Lan aku ora ceramah ki aku ngaji bareng. Ya. Abdi. Betul lah. Jadi abote kaburo maktan indallah. Jadi dosa wong sing ngomong tahu roh ilmune tapi ora iso lakoni. Nah dari wong Jawa gajah kalungan bendo apa ya? Gajah kalungan bendo iso gojah ra iso nganggo. Wong Jawa berat, itu berat. Nah, makanya di sini kelompok yang pertama ini alim man amila bi ilmihi, yaitu orang yang punya ilmu, alim, ulama, dan orang itu bisa mengamalkan ilmunya. Artinya ini orang luar biasa, orang bagus. Makanya di surga. Tapi ini sempat munakosah, sempat bantah-bantahan sama koncone. Sama siapa? Sama kelompok yang kedua. Ya. Yang kedua, kelompok yang kedua ini kelompok yang kedua, al-haju alladzi hajja bi ghairi amalil fasad, yaitu orang yang sudah pernah melaksanakan haji mabrur, dan haji itu tidak pernah setelah dia haji itu dia amal perbuatan jelek yang merusak pahalanya haji. Ini kelompok dua. Di kelompok dua itu orang haji dan hajinya itu haji mabrur. Tapi setelah mabrur nggak pernah ada dosa, nggak pernah melakukan dosa. Makanya ada istilah haji mabrur sepanjang hayat ya. Maksudnya begini, orang itu kalau haji itu kan anu Mekah, Allah aku suka ngelakuin oponen, dunia aku obat, apa tak obat. Kok tekan omah ya toh? Nah, tekan omah tobatnya wis lutur. Tobatnya wis lutur. Akhirnya mabrurnya itu hanya 1-2 hari, 1 minggu, 3 minggu. Sing asalnya baru datang haji ini sholatnya ya tetap rina wengi, sedekah ya tetap rutin. Tapi engko wis saulan wis mulai luntur. 3 wulan, setahun wis malah wis luntur beban bisa. Tapi artinya mabrurnya ini hanya sesaat. Jadi orang ini kelompok ini orang yang mabrurnya itu sepanjang hayat sampai dia. Jadi kelompoknya siapa tadi? Kelompoknya satu orang yang ilmu ya, yang mengamalkan ilmunya. Kelompok yang kedua ini haji yang mabrur sepanjang hayat, haji yang setelah haji tidak pernah melakukan kejelekan. Kemudian yang ketiga, as-salis as-syahid alladzi qatala fil ma'rakah, orang yang mati syahid di medan pertempuran perang. Perang ini ora krono sapa-sapa, krono lillahi kalimatillah. Sebab banyak Bapak Ibu, ya, makanya ini pentingnya niat ya. Perang tapi dalam hatinya ini aku ben diarani wong gagah perkasa. Aku ben diarani wong kendel. Aku lho ben diarani wong memperjuangkan agama tenanan. Nah, niat-niat yang li ghairillah
niat-niat sing ora krana Allah taala kuwi sia-sia, ora ana guna. Nah, kelompok sing iki kelompok sing mukhlis, kelompok sing ikhlas bener bahwa jihadnya dia, perangnya dia itu memang krana Allah taala, ora krana sapa-sapa. Lah sing ngerti nek krana Allah tegak wis apa, Pak? Ya hanya Allah dan awake dhewe. Jadi wong ati kuwi sing ngerti awake dhewe karo Gusti Allah. Wong liya ora ngerti, mulane gak oleh suudzon karo wong. Misalnya nek wong maca Al-Qur'an bater misalnya. Alah ngono iki paling pengen dilemong. Ndak boleh. Kenapa? Kita nggak tahu hatinya orang. Kita sholatnya kusu nama masjid bedino riwi, terus mergo kene arep nglakoni diplemeri. Alah ngono iki ya perkara anak ikhlas paling ya krono wong. Ya ndak boleh. Itu berarti suudzon karo wong. Yang tahu hanya Allah. Bahkan dalam sebuah hadis itu ya, malaikat itu mencatat kita ini kalau sudah dikerjakan, nah ini hebatnya agama Islam. Jadi barang nek niat apik urung dilakonilah wis oleh pahala, oleh ganjaran. Aku engko ape ngaji dah, ape salat jamaah. Dadaan udan tuh, terus ora sida masjid salat jamaah. Masya ora sida wis oleh ganjaran. Wis catet. Tapi sampeyan niat aku ape metu pengen ngerumpi ngrasani tangga. Ya. Dadaan udan terus ora sida. Wi Allah malaikat tidak mencatat kita ini jelek karena kejelekan itu belum dikerjakan. Itu kemurahannya Gusti Allah. Ya, ini kelompok yang ketiga tadi haji yang mabrur, haji yang setelah haji itu tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian ridho ilahi ta'ala fayaqulu ya. Kemudian miman sami tasawa bersahid, malaikat ditanya fayaqulu ma'amir ya. Payana za'a ba'duhum ba'dol lidukuli jannah. Wong-wong kelompok mau pada ngomong pengen disi-disian mlebu swarga. Fayur sallallahu ta'ala Jibril yahkuma bainahum. Monggo ketika orang-orang itu pada rame disi-disian rebutan mlebu swarga ya. Ini Allah mengutus malaikat Jibril liyahkuma bainahum untuk menghukumi orang-orang kelompok tadi. Awalan yang pertama ditanya itu orang yang mati syahid, ya, mati syahid. Fayaqulu lahu ma amilta fid dunya. Malaikat Jibril mau takok marang wong sing mati syahid. Apa yang kamu kerjakan di dunia ini? Ma amil tafid dunya, apa yang kamu kerjakan di dunia? Wa anta turidu dukhulal jannah.
kok kamu ingin masuk surga lebih awal? Ini malaikat Jibril mau tanya kepada orang yang mati syahid. Gitu. Fayaqulu moko jawab orang yang mati syahid itu, qataltu fil ma'rakah. Saya ini terbunuh di medan perang liridho illahi ta'ala krono ridhone Gusti Allah. Fayaqula Jibril mau takokne, miman sami'ta sawab syahid. Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu dengar sawab syahid? Itu ganjarannya mati syahid. Fayaqula maka jawab orang mati syahid tadi, minal ulama. Aku krungu piko kiai. Terus malaikat Jibril jawabnya, ikhfat adab, maka jagalah sopan santun tata krama. Mosok awakmu ki didhawuhi kiai kok arep disiki para kiai mlebu swarga. La tuqaddim ala muallimuka, ojo disiki gurumu, ya. Ojo disiki gurumu. Summa yarfa'a rasahu ilal haj. Kemudian malaikat Jibril itu tanya kepada orang haji seperti yang ditanyakan kepada orang yang mati syahid tadi. Summa ila sahih, kemudian tanya kepada orang yang dermawan, orang yang luman. Fayaqulu misla dzalik. Malaikat tanya seperti yang pertanyaannya yang pertama tadi. Summa yaqulul alimu, nuli tanya kepada orang alim, ilahi ma khasaltal ilma. Orang alim itu dawuh, ya Allah ma khasaltu al ilma. Aku orang ngira iso oleh ilmu illa bisa qawati saki, angin sebab krono lumane pawae wong-wong sing luman. Jadi alim itu mengatakan saya nggak akan bisa dapat ilmu kecuali bantuannya para dermawan atau orang-orang yang dermawan tadi. Bisa babi eksanihi krono sebab kebaikane wau fayaqulullahu azza wa jalla yaqulu ya shadiqul ilmi ya Ridwan iftah abwabal jannah. Wahai malaikat Ridwan, buka pintumu, pintu surga, hatta yadkhula saqi jannah wa haula'i. Akhirnya yang masuk pertama itu adalah orang yang luman, orang yang dermawan. Di antara kelompok tadi, yang pertama orang syahid, yang kedua orang alim, yang ketiga orang yang yang keempat orang yang sahih atau orang yang dermawan. Yang dipersilahkan masuk pertama akhirnya adalah wong-wong sing kelompoknya orang yang dermawan. Karena katanya orang alim itu, aku ora kira oleh ilmu kecuali dibantu para dermawan. Semuanya masuk surga, tapi yang masuk awal adalah orang yang kelompok orang yang dermawan tadi. Ini hadis Nabi yang mengajarkan kepada kita bahwa betapa mulianya orang yang dermawan. Dalam Al-Quran juga ada, andai kata saya telah mati ini,
hidup lagi, fasaddaqo fa aku minas sholihin. Maka yang pertama, ya, andai kata bisa hidup lagi, itu maka yang dikerjakan adalah dia akan mengerjakan sedekah. Fa aku minas sholihin, yang sedekah itu insya Allah ini menjadi orang-orang yang soleh. Apalagi di bulan puasa. Mudah-mudahan kita nanti semua dapat ridho dan makmunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Rafiq Mas Gan. Kita lanjut tasik anu nggih. Ya, kalau kalian tosi ya. Tosi. Ya. Waqala waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qawamud dunya bi arba'ati asya. Ini dunia ini iso wujud, iso kokoh, iso lestari ini dengan 4 perkara, Bapak Ibu. Dawuh Nabi, dunia ini iso berlangsung, iso lestari, iso kokoh ini karena bi'arbaati asya, karena ada 4 perkara. Awaluha bi ilmil ulama. Dari yang pertama itu dengan ilmunya ulama. Andai kata gak ada ilmu, gak ada ulama, kita ini tidak bisa, tidak tahu apa-apa, gak bisa ngerti apa-apa. Al ulama'ul warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Karena apa? Karena kita tidak tahu Nabi sendiri, Bapak Ibu. Tidak tahu Nabi sendiri. Masuk nanti, sudah. Besok insya Allah kita masih ketemu satu lagi. Ini kita lanjutkan besok. Waktunya tinggal 2 menit. Ya. Silakan persiapan Bapak Ibu. Mudah-mudahan puasa kita, ya Allahumma taqabbal siyamana wa sholatana wa ruku'ana wa sujudana, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Matur nuwun, mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.